Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum membuka acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Peserta diharap memasuki room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai, pukul 7.30 WIB. 2. Peserta wajib mengenakan video background selama acara berlangsung. 3. Nama Zoom menggunakan format instansi _nama. 4. Peserta wajib melampirkan bukti screenshot ketika pembicara memaparkan materi sebagai bukti mengikuti acara puncak, acara keperluan presensi. 5. Peserta wajib mengaktifkan kamera dengan kondisi yang kondusif. 6. Peserta wajib mematikan mikrofon saat acara berlangsung. 7. Mikrofon dapat diaktifkan saat dipersilahkan moderator atau narasumber. 8. Peserta diharap berbicara menggunakan tutur kata yang baik, sopan, dan tidak mengandung sara. 9. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan. 10. Saat acara berlangsung, peserta dilarang memotong pembicaraan narasumber. 11. Diharapkan untuk yang ingin bertanya, mengirimkan tanda reaction lalu mengirimkan identitas diri dengan format nama, instansi, kemudian pertanyaan. 12. Dilarang meninggalkan room tanpa seizin panitia dan alasan yang jelas. Baik, yang saya hormati Alivia Epriani selaku Ketua Umum BSO CIES UNY, yang saya hormati Saudara Gazian Sakif selaku Ketua Panitia Kelas Unggulan 2024, yang saya hormati narasumber dan tamu undangan yang telah hadir, dan yang berbahagia segenap peserta dan panitia kelas unggulan 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam forum ini, yaitu kelas unggulan perdana dengan keadaan yang sehat tanpa ada halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum memasuki acara selanjutnya, perkenankanlah saya, Afif Surya Abdillah, selaku Master of Ceremony dalam acara unggulan tahun 2024 ini yang bertemakan Explore Yourself, It's Time to Shine. Selanjutnya, saya akan membacakan acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan. 2. Tilawah. 3. Menyanyi lagu Indonesia Raya dan Mars Posey. 4. Sambutan-sambutan. 5. Materi. 6. Tanya jawab. 7. Pengumuman. 8. Dokumentasi. Dan terakhir penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Gazian. Kepada Saudara Gazian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada saudara Gazian yang telah melantunkan pembacaan Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan dibacakannya Al-Quran pada acara kali ini dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pose. Kepada para peserta, dipersilahkan untuk mengambil sikap sempurna, dan kepada panitia, saya persilahkan.
Ekonom muda, hei ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ekonom muda, hei ekonom robbani. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kelas Unggulan 2024 kepada Saudara Gazian, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya, rahmatnya dan inayahnya, serta yang telah memberikan kita anugerah nikmat hidup, anugerah akal pada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam forum yang sama, yaitu kelas unggulan perdana dengan keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan di acara kelas unggulan perdana pagi ini. Pertama-tama, yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Kafitwi, SPD MPD, selaku pembina UKMF KM Al-Fatih, dan yang saya hormati juga Saudari Alifia Apriani, selaku Ketua BSO CSUNY. Kemudian yang saya hormati juga dari narasumber dan tamu undangan yang telah hadir.
dan yang berbahagia segenap panitia dan peserta kelas unggulan 2024. Saya juga selaku ketua panitia dan saya juga mewakili rekan-rekan panitia untuk minta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara kelas unggulan perdana ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta. Dan untuk kita semua, saya juga mengajak teman-teman semua nih, buat khususnya para peserta, untuk aktif mencatat setiap materi yang disampaikan oleh para pemateri yang tidak kalah keren nih. Demikian sambutan dari saya. Yang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Syukron hazamini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gazian sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum PSO CIES UNY kepada Saudari Elivia. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Syafid Alwi, SPD MPD selaku pembina UKM FKM Al-Fatih. Yang saya hormati Mas Andi Dwi Indah SPD sebagai speaker bidang karya tulis ilmiah, dan tak lupa terima kasih banyak kepada panitia kelas unggulan perdana yang telah mempersiapkan agenda perdana ini, dan tentunya terima kasih banyak atas partisipasinya untuk teman-teman di sekitar FEB UNY hingga teman-teman kelompok studi ekonomi Islam atau KASEI seregional Yogyakarta hingga senasional. Dan banyak bersyukur ya teman-teman, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Jika bukan karena Allah, kita tidak akan bisa berkumpul pada hari ini, pagi ini, melalui Zoom meeting untuk belajar bersama bersama speaker di bidang karya tulis ilmiah. Semoga event perdana ini Allah berikan kelancaran dan kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam juga senantiasa kita lantunkan kepada Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan terbaik, dan kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir kelak. Amin. Nah, ahlan wa sahlan teman-teman semua di kelas unggulan perdana KCCS UNY 2024. Kegiatan ini bermaksud untuk sebagai pembuka kelas unggulan yang akan diadakan secara berkelanjutan, yaitu melalui kelas unggulan eksklusif. Nah, sekalian memperkenalkan ke teman-teman semua, jadi kelas unggulan eksklusif ini adalah kegiatan untuk teman semua yang berminat belajar secara eksklusif bersama mentor-mentor hebat di bidang karya tulis ilmiah, business plan, dan olimpiade. Nah, kelas eksklusif karena skema dari kelas unggulan eksklusif ini yaitu untuk mencetak tim-tim hebat, tim-tim yang telah terpilih untuk mengikuti dan menjadi delegasi temu ilmu ilmiah regional hingga temu ilmiah nasional yang itu menjadi salah satu event besarnya dari FOSEI. Nah, oleh karena itu, kelas unggulan eksklusif ini hanya terbatas untuk anggota kader KCCS dan pengurus CIES gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum menjadi anggota ataupun kader BSO CIES dan tertarik menjadi bagian dari kami, teman-teman bisa mengikuti kegiatan Islamic Economic Training atau IET yang menjadi gerbang masuk untuk calon kader atau anggota KCCS UNY. Nah, kebetulan untuk IET ini akan dilaksanakan seminggu lagi, dan kita hadirkan untuk teman-teman semua yang berminat menjadi salah satu anggota ataupun kader dari KCCS UNY. Jadi, jangan lupa untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari kami. So, prepare yourself to be a part of us. Dan semoga ya, teman-teman, agenda dari KCCS UNY bisa senantiasa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lelah teman-teman untuk menjadi orang yang bermanfaat, terlebih perihal ilmu, karena kita juga tahu ya, amal jariah itu ada 3 amal jariah, yaitu salah satunya ketika kita mengamalkan ilmu gitu ya. Nah,
Jadi gunakanlah ilmu dan tebarkanlah bermanfaatan atas ilmu yang kita punya gitu ya. Dari Imam Syafi'i pun berpesan gitu ya. Tujuan dari sebuah ilmu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Baik, sekian dari saya. Jazakumullah khairan dan enjoy ya teman-teman di kelas unggulan perdana nanti bersama Mas Andi yang akan menjadi speaker karya tulis ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Alivia atas pesan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pada sesi pemaparan materi kali ini, kita akan dibersamai oleh pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder dari Esai Academy dan Lingkar Cendekia, yang tentunya memiliki banyak pengalaman, dan beliau ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Andi Dwiki Iranda SPD CPS. Namun sebelum saya perkenalkan lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama Andi Dwiki Iranda SPD CPS, riwayat pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017 hingga tahun 2021, sertifikasi CBPNLP atau Certified Basic Professional Neuro Linguistic Program HRNLP 2021, CPS atau Certified Public Speaking by BNSP 2021, buku yang diterbitkan, esai para juara tahun 2023, menang lomba esai yang terbit tahun 2021, esai yang terbit tahun 2021. Pengalaman, founder Esai Academy tahun 2021 hingga sekarang, koordinator Rekavosei Jogja tahun 2020 hingga tahun 2021, founder Lingkar Cendekia dari tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian pengalaman juri Lomba Esai Nasional HMD UNP 2023, juri Lomba Esai Internasional FWO UI 2022, juri Lomba Esai Nasional CODE UB 2022, dan prestasi juara Harapan 2 LKTI NAPAC UM 2022, mohon maaf, juara 2 esai FOM UNY 2020, penghargaan prestasi di bidang penalaran mahasiswa FE UNY 2020, mahasiswa berprestasi pendidikan akuntansi 2020 FE UNY. Baik, demikian merupakan CV dari beliau. Tentunya ini adalah kesempatan yang berharga bagi kita semua untuk mendengar langsung materi dari beliau. Biasa sekali ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi nih, izin menyapa nih kepada Kak Andi nih. Halo Kak Andi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana nih Kak Andi? Gimana, apakah kabarnya baik-baik saja atau bagaimana nih? Alhamdulillah baik teman-teman. Senang bisa sharing ya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau boleh tahu kesibukannya ada apa aja nih Kak Andi? Apa ya? Ini baru mau daftar kuliah ini. S2. Oh, semoga diberikan kesuksesan ya Kak Andi ya. Amin. Oke. Sebelumnya terima kasih kembali Kak Andi karena sudah membersamai kepada kami semua untuk memberikan materi. Kemudian mungkin langsung saja nih Kak Andi. Karena teman-teman sepertinya sudah tidak sabar nih untuk mendengar materi. Dan kepada teman-teman tolong untuk alat tulisnya itu disiapkan ya, karena pastinya akan banyak poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Andi. Baik Kak Andi, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke, dan sebelum aku mulai, aku mau tanya dulu ya sama teman-teman di sini. Teman-teman dari semester berapa? Boleh tulis di kolom chat ya.
Semester 4, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 4. Oke, kalau begitu aku bisa mengasumsikan teman-teman belum mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian ya. Betul? Mungkin yang udah dapat yang semester 6 ini. Oke, belum ya. Nah, berarti sesuai ekspektasi teman-teman, karena kalau kita belum memahami terkait dengan metodologi penelitian, nah karya tulis ilmiah itu sangat susah ya. Nah, jadi aku akan lebih memberikan pengantar dulu terkait dengan riset seperti itu. Oke, kita mulai teman-teman ya. Waktunya sampai jam berapa, Afif? 9.50 atau jam berapa? Sebentar, Kak. Saya izin 50. Jadi kalau dari sekarang itu 10, jam 10, Kak. Nanti ada Oh, tanya oke, jawab juga. oke. Oke, teman-teman. Nah, kita mulai dari sesuatu yang basic dulu ya. Dan biasanya kita itu belum menyentuh penelitian memang gitu ya sebelum semester 5 atau semester 6. Nah, kalau statistika mungkin ada yang sudah dapat ya, yang semester 4 mungkin sudah dapat statistika gitu kan. Nah, statistika yang hitung-hitung ada simpangan baku, deviasi, median, dan sebagainya. Nah, dan memang statistika itu adalah salah satu poin gitu ya, supaya kita bisa mengerjakan penelitian, khususnya adalah penelitian kuantitatif. Nah, tapi sebelum kita jauh ke sana ya, nah kita harus tahu dulu nih, penelitian itu ngapain? Nah, jadi ada beberapa definisi yang mungkin teoritis ya teman-teman ya. Misalkan di sini ada dari Dr. Sandu, penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Nah, kemudian bisa juga kalau dari sisi bahasa ya teman-teman, research atau penelitian itu artinya kembali dan juga mencari. Nah, jadi dapat disimpulkan pengertian research adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Nah, tapi kalau mungkin kita lihat secara gampang ya, teman-teman ya. Nah, penelitian itu adalah suatu proses gitu ya, di mana kita menemukan masalah dan kita mencoba untuk menyelesaikannya. Simpelnya seperti itu. Jadi banyak nih model-model penelitian gitu kan. Contohnya misalkan ada suatu fenomena yang kita nggak tahu. Contohnya misalkan COVID dulu ya. Nah, kita melakukan riset untuk mengetahui apa itu COVID kayak gitu. Kemudian bisa juga nih, kita ada suatu teori gitu ya. Teori tentang mungkin kalau perekonomian ada banyak ya. Misalkan, oh tentang nih, hukum penawaran sama permintaan gitu kan. Nah, kita mau ngecek nih itu betul atau enggak. Nah, kita bisa melakukan penelitian. Ya, jadi secara simpel, kita itu menemukan sebuah masalah dan kita pengen untuk menyelesaikannya. Ya, itu adalah penelitian, teman-teman. Ya, jadi kalau kita nggak ada masalah, ya udah kita nggak usah penelitian seperti itu. Nah, dan tentunya gitu ya, orang yang melakukan penelitian itu banyak, teman-teman. Kalau kamu lihat ada jurnal-jurnal gitu ya, kemudian ada beberapa studi riset gitu kan, ada institusinya, ada pusat risetnya gitu kan, macam-macam banget kayak gitu. Bahkan kalau misalkan di UNY, setauku setiap prodi ya, itu ada jurnal. Ya, jadi jurnal itu adalah kumpulan dari artikel ilmiah atau kumpulan dari penelitian seperti itu. Jadi kalau kita tanya gitu ya, banyak nggak? Ya banyak banget teman-teman yang melakukan penelitian itu. Bahkan kalau teman-teman skripsi ya itu sudah dinamakan penelitian gitu kan. Dan beberapa juga banyak yang tidak dipublikasi ya. Jadi cuma untuk tugas akhir kayak gitu. Ya jadi memang hampir mau nggak mau teman-teman itu harus bisa melakukan penelitian begitu biar bisa lulus ya. Tapi kalau sekarang mungkin ada ini ya, ada cara lain ya, ada yang magang, kemudian ada juga yang bikin bisnis gitu kan. Kemudian kalau menang BIMNAS nggak perlu bikin skripsi gitu kan. Nah, ada hal-hal seperti itu juga ya. Nah, tapi secara normal ya, kalau kita mahasiswa biasa ya, kita harus melakukan penelitian gitu teman-teman. Nah, dan penelitian itu sebenarnya dibedakan jadi dua. Ya, secara umumnya ada dua.
ada penelitian kuantitatif sama penelitian kualitatif. Biasanya yang akan diajarkan sama kuliah itu adalah kuantitatif dulu. Jadi kuantitatif itu yang biasanya kita lebih banyak angka-angkanya. Nah, di sini ada yang udah pernah dengar kata-kata seperti SPSS, diffuse, tata. Pernah dengar istilah itu belum, teman-teman? Atau baru dengar sekarang? Pernah. Oke, ada yang pernah ya? Sudah ya? Nah, jadi kita menggunakan beberapa aplikasi ya, atau beberapa platform tersebut, SPSS, Evius gitu kan, untuk mengolah data, teman-teman. Nah, dan aku rasa teman-teman ketika ya mungkin udah semester 2, semester 4, pasti pernah dimintain sama kakak tingkatnya buat ngisi kuesioner. Ya, kuesioner skripsi gitu kan. Nah, dan kuesioner itu, teman-teman, nanti ya akan diolah menjadi informasi gitu kan, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Dan ini ya, teman-teman nggak perlu bisa semua. Biasanya cukup salah satu gitu kan. Yang menyesuaikan sama teman-teman itu mau penelitiannya seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau penelitian kualitatif itu kan, kalau yang kualitatif itu cenderung kita biasanya menggunakan metode seperti observasi, wawancara gitu kan. Jadi bentuk datanya itu bukan berupa angka, ya bukan berupa angka, tapi dia berupa informasi tertulis gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat nanti penelitian kuantitatif itu banyak banget angkanya gitu kan. Nah, tapi kalau kualitatif itu banyak tulisannya teman-teman, banyak cerita-ceritanya. Nah, dan kalau mungkin ya dulu awalnya gitu kan, aku sempat mikir gitu kan, oh kuantitatif ini susah gitu kan, karena kita harus bisa mengoperasikan aplikasinya gitu. Nah, tapi setelah menjalani gitu ya, ternyata kualitatif itu lebih susah. Nah, kenapa bisa gitu nggak? Kan cuma kita tinggal wawancara, tinggal observasi gitu. Karena penelitian kualitatif itu sangat bergantung kepada kualitas dari penelitinya. Contohnya gini, misalkan kamu wawancara orang yang nggak kamu kenal gitu kan. Entah nanti kepala sekolah, entah nanti praktisi, entah nanti nasabah bank gitu kan. Bisa jadi kamu tidak akan mendapatkan informasi yang sama ketika temanmu juga melakukan hal itu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Misalkan kita sebagai orang biasa ya, kita ini ya punya kenyamanan buat menyampaikan informasi. Nah, siapa tahu ketemu sama orang yang tertutup, ketemu sama orang yang terbuka gitu kan, itu kan beda-beda. Jadi memang penelitian kualitatif ini bisa dibilang sangat subjektif, teman-teman. Semakin pinter penelitinya, semakin bagus nanti hasilnya. Tapi kalau untuk kuantitatif, dia bisa dibilang sangat objektif, karena dia diukur dalam bentuk angka gitu, teman-teman. Ya, jadi boleh sih teman-teman mau belajar yang mana aja, yang kuantitatif boleh, yang kualitatif boleh. Yang penting teman-teman ada yang ngajarin dia gitu. Nah, kemudian selain jenisnya, teman-teman. Nah, kita ada tujuannya. Nah, tadi kalau aku bilang, kita tuh punya masalah, kemudian kita pengen memecahkan masalah itu. Nah, dan secara tujuan gitu ya, kita bisa bedakan menjadi 3. Pertama adalah penelitian eksploratif ya. Nah, eksploratif itu tujuan untuk menjelajahi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di film-film ada ini ya, penjelajahan bawah laut, penjelajahan keluar angkasa gitu kan. Nah, tapi eksploratif itu nggak seliar itu ya, teman-teman ya. Kita yang anak sosum itu juga bisa gitu kan. Jadi misalkan ada orang nih, yang dia itu lebih suka nabung di bank syariah dibandingkan bank konvensional. Padahal bunganya lebih gede di bank konvensional gitu kan. Nah, kita bisa mengeksplorasi, ya kita bisa menjelajahi fenomena itu. Apa sih yang menyebabkan mereka itu lebih suka di bank syariah gitu kan, walaupun bunganya lebih kecil. Nah, itu namanya eksplorasi, teman-teman. Nah, kemudian bisa juga kita ada namanya penelitian untuk mengembangkan sesuatu. Nah, ini yang biasanya sering dipakai sama teman-teman kalau bikin KTI. Ada yang bikin aplikasi gitu kan, ada yang bikin komunitas, ada yang bikin alat gitu kan. Nah, karena pengembangan ini adalah mengembangkan suatu solusi, ya suatu konsep
Atau ya biasanya kita bisa membuat sebuah produk gitu teman-teman. Ya jadi kalau ada teman-teman teknik nih, mereka bikin dinamo gitu ya. Atau misalkan anak pendidikan, mereka bikin media pembelajaran, mereka bikin video, mereka bikin flipbook gitu kan. Nah itu namanya penelitian pengembangan teman-teman. Nah dan yang terakhir itu ada penelitian verifikatif. Nah ini yang biasanya paling gampang teman-teman. Nah, verifikatif itu membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Kalian pernah dengar ini nggak? Penelitian yang dia itu kata-kata awal judulnya adalah pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Jadi ada kata-kata pengaruh. Pernah dengar? Kalau kalian buka-buka skripsi gitu ya, atau Pernah. mungkin buka-buka jurnal, ada ya yang kata-katanya pengaruh, 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 pengaruh gitu ya. Nah, jadi verifikatif ini teman-teman, itu kita ngecek nih, teorinya benar atau enggak. Ya, dan biasanya ini penelitian kuantitatif. Jadi contohnya nih, ada teori. Kalau orang yang dia itu sering beribadah, dia itu lebih memilih bank syariah gitu kan. Nah, teorinya udah ada. Nah, tinggal kita melakukan penelitian nih buat ngecek benar nggak teorinya seperti itu. Ya, jadi kalau bisa dibilang verifikatif ini tinggal kita ada dua ya opsinya, benar atau salah teorinya. Gitu. Makanya kalau kamu sering lihat pengaruh, 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 pengaruh gitu ya, ya nanti hasil dari penelitiannya cuma dua gitu, antara berpengaruh atau tidak berpengaruh kayak gitu. Sedangkan kalau pengembangan kita bikin produk gitu kan. Sedangkan kalau eksplorasi karena kita belum tahu hal itu, makanya kita eksplorasi. Jadi kalau eksplorasi itu sangat luas bisa jangkauannya ya teman-teman ya. Beda sama verifikatif gitu kan, tinggal iya atau enggak. Tapi kalau eksploratif itu enggak. Gitu. Gimana? Sedikit ada gambaran soal penelitian teman-teman? Atau masih ini masih mengambang? Sudah ada, Kak. Sorry, nggak terlalu kedengeran. Marita bilang apa tadi? Gimana teman-teman yang lain? Atau bingung? Sudah ada gambaran. Oke, Zaki ada gambaran. JLYS sudah. Yang lain? Nah, sama ini sedikit sharing ya teman-teman ya. Banyak yang biasanya nggak lolos apa namanya, nggak wisuda tepat waktu. Itu karena alasannya belum paham penelitian. Padahal kalau kamu udah semester 8, teori itu udah nggak ada. Kamu mau nunggu apa gitu? Mau nunggu dijelasin kuliah nggak mungkin. Karena kuliahnya udah selesai. Nah, terus gimana gitu ya? Kepepetnya mereka bakalan belajar sendiri gitu, belajar sama temennya. Tapi biasanya hal itu kalau mereka sudah telat lulusnya gitu. Jadi ya kalian ambil start lebih awal lah kayak gitu. Biar teman-teman tahu, oh penelitian itu seperti ini. Nah, besok di semester 5, semester 7 gitu ya. Nah, teman-teman sudah dapat metodologi penelitian, nah tinggal langsung tuh eksekusi aja gitu. Nah, jadi selain untuk kelas unggulan ya teman-teman ya, ini untuk mempercepat kalian lulus juga. Oke, jadi aku tarik lagi kesimpulan ya. Penelitian itu tujuannya secara umum ada 3, eksplorasi untuk menjelajahi ya sesuatu yang belum kita tahu supaya kita tahu gitu kan. Kemudian pengembangan itu untuk membuat sebuah solusi atas permasalahan yang ada. Nah, kalau verifikatif itu untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Ya, simpelnya begitu. Nah, kemudian, nah di dalamnya ya teman-teman ya, tadi kan ada tujuan, 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 ada 3 gitu kan. Nah, dan untuk bisa mewujudkan tujuan penelitian itu, kita ada jenis-jenis penelitiannya. Ada penelitian studi kasus untuk eksploratif. Kalau pengembangan itu ada penelitian perkembangan, deskriptif, korelasional. Nah, kalau verifikatif itu ada penelitian kausalitas, eksperimental, historis, sama tindakan. Nah, kalau ditanya banyak ya banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini masih jenis penelitiannya. Nah, nanti di bawah jenis penelitian itu ada namanya metodologi penelitian. Nah, dan itu bakal lebih banyak lagi teman-teman.
Ya, jadi ini dilihat dulu aja gitu kan, karena kita nggak akan bahas semua ya. Nah, kalau teman-teman sering dengar yang pengaruh-pengaruh tadi gitu kan, nah itu namanya adalah penelitian kausalitas. Ya, penelitian kausalitas. Jadi penelitian kausalitas itu melihat sebab akibat gitu. Pengaruh X terhadap Y gitu ya. Nah, itu penelitian kausalitas. Terus kalau teman-teman juga ini bikin penelitian tindakan ya, kalau anak pendidikan PTK gitu kan. Nah, itu penelitian eksperimental gitu. Ya, jadi teman-teman nggak perlu bisa semuanya gitu ya. Kalian nggak perlu bisa penelitian studi kasus, harus bisa penelitian kausalitas gitu kan. Ya, cukup teman-teman punya spesialisasi di satu aja udah cukup gitu ya. Yang penting bisa sampai selesai penelitiannya gitu. Jadi jangan berekspektasi, oh kita harus bisa semua Kak. Nggak usah teman-teman. Bahkan kalau aku aja itu udah sampai sekarang ya, aku punya pengalamannya di dua aja. Penelitian yang kausalitas sama perkembangan. Nah, sisanya mungkin, oh ini, deskriptif juga ada. Deskriptif ada, gitu. Kausalitas, deskriptif, sama perkembangan. Nah, sisanya belum. Gitu. Dan memang kita nggak harus bisa semua ya, teman-teman ya. Yang penting kita bisa menghasilkan penelitian. Gitu. Jadi kamu mau kausalitas, terus itu nggak masalah juga. Oke, kemudian, nah, kita kontekskan ya kepada karya tulis ilmiah, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk karya tulis ilmiah itu, ya karena dia merupakan riset ya. Nah, dari riset itu kan bentuknya macam-macam. Ada karya tulis ilmiah, kemudian artikel ilmiah, terus TA gitu ya, tugas akhir gitu kan. Nah, kalau untuk karya tulis ilmiah itu biasanya lebih simpel. Karena dia maksimal halamannya itu 25 atau 20. Oh, gak lupa. Kalau Temilerek itu berapa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Lomba Temilerek itu berapa maksimal jumlah halamannya? Yang tahun kemarin ya, kalau tahun ini mungkin belum ada nih. Kalau tahun lalu 20, Kak. 20 ya? Nah, 20 itu sedikit banget untuk penelitian, teman-teman. Kalau skripsi itu bisa sampai 200 ya. Nah, karena memang untuk menyusunnya butuh waktu sekitar, kalau aku dulu 3 bulan. Temenku ada 6 bulan gitu ya. Yang sampai setahun nggak selesai juga gitu, itu ada juga. Nah, tapi karya tulis ilmiah itu 20 itu sangat sedikit. Karena kalau kita hitung ya, itu ada 5 bab gitu kan. Nah, mungkin pendahuluan sekitar 3 halaman gitu ya. Kemudian ada juga tinjauan pustaka 5 halaman, misalkan 8 halaman, metodologi misalkan 2 gitu kan, itu udah 10 ya. Kemudian misalkan pembahasan ada 9 gitu kan. Nah, tinggal sisanya itu penutup 1 gitu kan. Nah, dan itu sedikit teman-teman ya. Jadi karya tulis ilmiah itu banyak yang sifatnya template. Ya, jadi kita bisa ambil nih dari orang lain gitu ya. Tinggal kita parafrase gitu. Ya, karena kembali lagi kita udah ditentukan jenis-jenis penelitiannya dan memang ada prosedur untuk menulisnya. Gitu. Jadi kita nggak mengarang bebas ya, semuanya ditulis manual gitu kan, itu enggak. Oke, kemudian kalau untuk karya tulis ilmiah sendiri, itu yang pertama dia punya indikator kreatif dan inovatif. Oke, yang pertama sesuai sama tema ya. Biasanya kalau kita ikut lomba, atau kita mau nyusun nih penelitian, biasanya kita sesuaikan sama bidang kita. Nah, kemudian karya tulis ilmiah itu harus inovatif. Nah, jadi tadi kan kita udah ini ya, punya pengertian kalau penelitian itu kita punya masalah dan kita pengen memecahkannya. Nah, tapi coba kita pikir-pikir lagi dong. Ada berapa orang sih yang punya permasalahan yang sama? Nah, mungkin ada banyak gitu kan. Dan mungkin gitu ya, dari apa yang kamu pikirkan itu sudah dipikirkan orang lain. Nah, sehingga penelitian itu sudah muncul gitu kan. Tinggal kita searching keluar gitu kan. Nah, kemudian gimana Kak? Oh ya, berarti kita harus membuat yang berbeda. Nah, dan itu yang dinamakan inovasi, teman-teman. Ya, jadi kita tidak boleh membuat penelitian yang sama gitu kan. Karena ya buat apa gitu kan. Kan sudah dipecahkan. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman skripsi gitu kan, biasanya ditanyain inovasinya apa, novelty-nya apa, perbedaannya apa Mas gitu kan. Nah, kalau nggak bisa menjawab itu, ya udah kamu nggak akan di ACC judulnya. Nah, apalagi karya tulis ilmiah gitu kan, perlombaan. Yang apa namanya? Yang mungkin ya mereka bikin riset tuh bukan cuma untuk lulus aja gitu kan, tapi untuk berkompetisi. Nah, pastinya ya lebih unik lagi ya gagasannya. Seperti itu, teman-teman.
Nah, kemudian walaupun ini ya kita harus berbeda gitu kan, itu bukan dalam artian kita tuh bikinnya nyeleneh gitu kan, atau kita benar-benar beda nih dari sesuatu yang sudah ada gitu kan. Nah, tapi kita itu tinggal satu langkah ke depan. Nah, istilahnya satu langkah ke depan, teman-teman. Nah, kenapa satu langkah ke depan gitu kan? Karena kita menggunakan pijakan riset sebelumnya untuk bisa memberikan kebaruan. Contohnya gini, misalkan nih, riset sebelumnya kita ketemu pengaruh tadi ya, pengaruh loyalitas nasabah bank terhadap jumlah tabungannya, misalnya gitu ya. Jadi semakin loyal nasabah banknya gitu kan, semakin tinggi juga jumlah tabungannya gitu kan. Nah, itu penelitian sebelumnya. Nah, penelitian yang baru, teman-teman bisa tinggal menambahkan satu variabel. Ya, misalkan pengaruh loyalitas nasabah bank dan misalkan bunga bank syariah terhadap jumlah saldo nasabah bank. Ya, jadi kita bisa memberikan inovasi itu macam-macam. Bisa menambahkan variabel, bisa menambahkan teori, bisa menambahkan, oh atau mungkin ini ya, bisa mengubah metodologi penelitiannya gitu kan. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita coba gitu kan, untuk bisa memberikan inovasi teman-teman. Ya, jadi inovasi itu seperti itu. Nah, selain inovasi, kita harus orisinil ya. Jadi kita harus memberikan keaslian gitu kan. Jadi kita nggak boleh plagiasi gitu kan. Kita nggak boleh tinggal kopas-kopas, itu nggak boleh. Kemudian ada juga kelayakan implementasi. Nah, kelayakan implementasi itu lebih berfokus pada, ya kalau kamu udah meneliti, manfaatnya apa buat orang lain. Nah, itu biasanya nanti kita simpulkan di kesimpulan ya, atau penutup. Nah, jadi untuk penelitian sendiri itu, kita sudah ada prosedurnya, kita sudah ada strukturnya, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, sampai penutup gitu. Dan itu nggak boleh dibolak-balik. Dan itu sudah ada ibaratnya fungsi-fungsinya tersendiri. Nah, jadi kalau teman-teman tahu bagaimana sih hubungan antara paragraf satu yang kedua, bab satu ke bab 2 gitu kan. Nah, jadi kalau bab satu teman-teman di pendahuluan, itu kan kita ada isinya latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat gitu ya. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk menciptakan urgensi, supaya orang-orang itu kalau pas baca, oh topik ini penting. Nah, jadi mereka itu bakal tertarik gitu kan. Karena ada masalah yang penting untuk dibahas di situ. Nah, dan di dalam pendahuluan itu kita dikasih spill gitu ya. Spill apa gitu? Oh, kira-kira penelitian ini mau ngapain? Oh, di tujuan penelitian gitu. Nah, setelah dari pendahuluan, kita akan ketemu sama tinjauan pustaka. Setelah kita merasa penting, nah kita dikasih tahu dulu. Kira-kira teori-teori apa aja yang kita pakai, kemudian definisinya punyanya siapa gitu. Biar kalau ibaratnya ya, kita mau baca nih penelitian kalian. Nah, ada beberapa istilah yang kita nggak tahu. Nah, kita nggak perlu searching Google gitu, nggak perlu teman-teman. Tapi kita tinggal lihat tinjauan pustaka, oh ini maksud dari istilahnya. Ya, jadi setelah tinjauan pustaka kita tahu ternyata ada beberapa istilah yang punya makna begini, begini, begini gitu kan. Nah, dan kemudian baru tuh kita masuk ke metode penelitian. Ya, jadi setelah kita paham, oh ini urgent, kemudian kita paham istilah-istilahnya gitu kan. Nah, selanjutnya kita juga harus memahami bagaimana sih metode atau strategi melakukan penelitiannya. Nah, dan baru di bab 4 gitu kan, kita dikasih tahu, oh hasil dan pembahasan dari penelitiannya adalah seperti ini. Sampai nanti disimpulkan di penutup. Ya, jadi bab 1, bab 2, sampai bab 5 itu adalah satu kesatuan, teman-teman. Ya, dan kita nggak bisa ya random gitu kan, tinggal copy-copy gitu kan, itu nggak bisa. Jadi kita buat sinkron gitu kan, yang ada di pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, sampai ke penutup gitu. Jadi sistematis dan runtut gitu teman-teman.
Nah, lalu ini ya, kalau teman-teman pengen memaksimalkan indikator penilaian KTI, pertama kalau untuk kreatif dan inovatif ya, itu lebih baik kita punya roadmap penelitian. Nah, nanti kalian bisa searching ya di internet. Jadi kurang lebih roadmap penelitian itu kita ngumpulin literatur dengan topik-topik yang sama. Kemudian kita bikin nih roadmap-nya dari tahun ke tahun. Misalkan dari tahun 1990 gitu ya. Oh, ternyata bank syariah itu baru ditemukan teorinya gitu kan. Kemudian di tahun 2010 gitu kan. Nah, itu mulai bermunculan ada riset-riset pengaruh, analisis gitu kan. Sampai di tahun 2020 misalkan, oh, kita udah sampai ke penelitian pengembangan nih gitu kan. Nah, tinggal kita lihat berarti selanjutnya ada langkah apa nih gitu kan. Nah, kita harus nebak itu. Jadi itu adalah cara terstruktur supaya kita bisa memunculkan inovasi dalam topik tertentu, begitu teman-teman. Namanya roadmap penelitian. Nah, kemudian kalau originalitas karya itu biasa ya, kita tidak plagiasi, kemudian parafrase. Dan kalau parafrase teman-teman boleh pakai AI, pakai Quillcode, Paraphraser.io gitu kan, kemudian ChatGPT itu boleh parafrase. Tapi kalau bikin ya itu nggak boleh gitu ya, parafrase boleh. Kemudian kelayakan implementasi, ya pertama teman-teman harus punya ini, sumbangan teoritik dan praktik. Jadi yang dimaksud sumbangan itu adalah manfaat ya. Kalau punya manfaat untuk bidang teorinya gitu kan, mengembangkan teorinya dan juga prakteknya. Kemudian metode penelitian sesuai dengan tujuan, dan yang terakhir kalau untuk logis dan sistematis ya. Nah, yang aku jelasin tadi. Teman-teman paham fungsi struktur penelitian dari bab 1 sampai bab 5. Nah, kemudian ini yang aku bilang, tutur kata ada 5. Pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan sama kesimpulan. Kalau ditanya yang paling mudah yang mana gitu kan, yang paling mudah itu bab 2 ya biasanya ya. Tinggal kita ngumpul-ngumpulin konsep, definisi, dan sebagainya. Nah, tapi ini ya, nanti sebenarnya itu susah gitu kan. Cuma kalau kita lihat ya tinggal ngumpulin ini ya, sumber-sumber gitu kan, kita masukin gitu. Tapi ada tingkat kesulitannya sendiri kalau untuk kajian pustaka. Oke, nah ini mungkin bisa dibaca-baca dulu ya teman-teman ya. Pendahuluan itu isinya apa, kajian pustaka isinya apa, sampai ke kesimpulan gitu. Nah, dan pasti ya untuk porsi yang paling banyak itu ada di hasil dan pembahasan. Ya, karena orang-orang itu pengen ngelihat hasil dari riset kita gitu ya, teman-teman. Jadi jangan sampai pendahuluannya panjang nih, 5 halaman gitu ya. Nah, hasil dan pembahasannya cuma 2 halaman, ya itu salah gitu kan. Masa lebih banyak masalahnya daripada solusinya kan. Oke, kemudian ini cara menulis kata yang baik. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Oh iya, aku mau tanya dulu. Di sini ada yang udah pernah melakukan penelitian sama dosen atau mungkin lomba-lomba sendiri gitu, KTI? Atau belum pernah semua, teman-teman? Pernah, Bapak. Oh, Zaki pernah. Pas di apa itu, Zaki? Lomba karya tulis. Bikin apa penelitiannya? Nah, aplikasi yang tadi pengembangan nih. Oke. Aplikasi ya. R&D ya berarti ya? Iya, Oke. Kalau Maklita, pernah bikin apa? Kalau saya dari ini lomba juga sama penelitian dosen. Oh, bikin penelitian tentang apa tuh kalau yang lomba? Kalau yang penelitian yang untuk di lomba sama R&D juga lebih ke EDI. Terus kalau penelitian dosen kuantitatif. Terus kalau yang penelitian PM ikut penelitian yang lain juga itu ada yang pernah kreatif. Oke. Kalau yang sama dosen, bagian apa kerjanya? Kalau yang itu lebih kemarin tuh disuruh ini sih cari data di lapangan sama olah di Excel-nya. Jadi udah disiapin template terus dimasukin gitu ntar ini Oh, oke, tiap oke. angka-angkanya. Olah data ini ya, mentahnya ya berarti ya. Di, Oke, oke, sip, sip. Udah punya pengalaman ya. Yang lain? Ya, mungkin ada yang belum, yang udah. Atau baru ini, Zaki sama Marlita yang pernah penelitian. Karena wajar ya, kalau belum penelitian ya, teman-teman. Gimana nih yang lain?
Udah pernah atau belum? Oke, Muhammad belum ya. Oke, yang lain berarti kayaknya juga belum ya, teman-teman ya. Tadi masih ini ya, semester 2, 4, 6. Ya. Oke, kemudian aku jelasin ya. Jadi ini mungkin pengantar aja teman-teman. Jadi untuk prinsip di pendahuluan, kalau untuk latar belakang, kita punya pola yang khusus ya, namanya segitiga terbalik. Nah, segitiga terbalik itu kan modelnya kayak gini teman-teman. Bentar. Ini ya, segitiga terbalik. Nah, segitiga terbalik itu kayak gini. Nah, maksudnya apa gitu kan? Maksudnya itu, yang atas itu lebar, yang bawah itu dia sempit. Nah, dalam artian, kalau kita bikin permasalahan di dalam pendahuluan gitu kan, mulai dari masalah umum, nah menuju ke masalah yang khusus, teman-teman. Jadi semakin lama semakin spesifik. Biasanya kalau anak pendidikan ya, bikin pendahuluan itu ada polanya gitu kan. Mulai dari pendidikan secara umum gitu kan, pendidikan dalam undang-undang gitu kan. Nah, sampai kepada yang paling kecil itu, paling sempit nanti ya, dia spesifik. Dia angkat soal apa? Angkat soal SMK, ngangkat soal pendidikan vokasi, ngangkat soal teori belajar gitu kan. Nah, tapi biasanya yang di atas nih gitu ya, itu biasanya pendidikan secara umum gitu. Ya nanti baru masuk ke judul penelitian. Oke, kemudian masalah yang menarik bisa menghasilkan ide penelitian yang menarik ya. Nah, itu harus diingat-ingat teman-teman. Jadi kalau masalahnya nggak menarik gitu kan, ya orang-orang nggak mau baca gitu kan. Karena di pendahuluan ini adalah tempatnya kita pahamkan pembaca itu soal urgensi. Ya, kenapa kalian harus baca penelitian ini gitu kan? Nah, itu ada di pendahuluan. Nah, contoh yang nggak urgent di mana, Mas? Contohnya adalah COVID. Nah, kalau sekarang kamu bahas soal COVID, itu udah nggak urgent, teman-teman. Karena masalahnya sudah mau selesai. Jadi ibaratnya ya kita kalau misalkan masih ada masalah yang berkaitan sama COVID gitu kan, dibiarin aja kayaknya nggak apa-apa sih gitu kan. Karena akan reda sendiri gitu, teman-teman. Perekonomian, kesehatan gitu kan. Nah, itu lama-lama akan sembuh sendiri nanti. Kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian harus sesuai dengan permasalahan dan metode penelitian yang dipilih. Ya seperti tadi ya. Misalkan nih, kita permasalahannya adalah kita masih meragukan teori gitu kan. Oh, berarti kita bikin penelitian verifikatif gitu kan. Nah, kalau kita ada suatu masalah gitu kan. Oh, kita tuh mau belajar tapi medianya nggak pas gitu kan. Medianya kurang sesuai sama keadaan. Oh, berarti kita bikin penelitian pengembangan gitu kan. Bikin aplikasi gitu kan, atau bikin apa. Tapi kalau kita pengen tahu ya sesuatu yang mungkin belum pernah diteliti, berarti kita ngapain? Oh, berarti kita penelitian eksploratif. Ya, jadi metode penelitian itu ditentukan ketika kita udah tahu masalahnya kita apa dan apa yang mau kita cari. Gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau kamu amati riset dengan metode penelitian yang sama gitu ya, itu biasanya punya rumusan masalah yang sama dan juga tujuan penelitian yang sama. Polanya sama, teman-teman. Kalau yang pengaruh-pengaruh gitu ya, itu biasanya kata-kata di rumusan masalahnya adalah em, bagaimana pengaruh X terhadap Y, gitu kan. Kemudian bagaimana pengaruh X1 dan X2 terhadap Y bersama-sama, gitu kan. Nah, itu kalau misalkan pengaruh gitu kan. Jadi biasanya ya udah kayak gitu terus gitu kan. Nggak ada variasi. Kemudian kalau yang pengembangan biasanya bagaimana konsep terkait dengan pembuatan apa gitu kan, alat apa gitu kan, kayak gitu. Kemudian bagaimana efektivitas ya udah cuma muter-muter di situ aja. Gitu. Jadi kalau misalnya metode penelitiannya sama, biasanya rumusan masalahnya itu akan sama juga. Gitu, teman-teman. Nah, ini ya, yang gue contoh tadi, kalau masalah yang gak menarik, ya ide kamu nggak bakal menarik. Tapi kalau masalahnya menarik, teman-teman, bisa jadi ada dua opsi nih. Kamu bisa bikin ide yang menarik atau ide yang tidak menarik. Nah, lalu untuk menyusun topik penelitian, nah ini ada beberapa poin aja ya. Nah, ini nggak perlu dijelaskan, cukup dilihat aja. Mulai dari bidang, manfaat, pengumpulan data, gitu kan.
Tapi kalau untuk yang baku ya, itu ada 3 teman-teman. Khususnya kalau skripsi. Nah, ingat-ingat ini ya. Kalau kamu mau bikin judul skripsi, ada 3 hal yang harus kamu pastikan. 1, datanya bisa kamu ambil. Nah, memangnya ada mas yang nggak bisa? Ada, banyak. Dan itu yang bikin kamu udah sampai ke bab 3, ganti judul ya ada. Contohnya gini, kamu bikin penelitian eksplorasi gitu ya, eksplorasi studi kasus di Bank X, misalkan Bank BSI lah gitu ya, Bank BSI. Nah, tapi ternyata setelah kamu selesaiin bab 1 sampai bab 3, pas kamu mau penelitian, nah Bank BSI itu nggak mau kamu ambil datanya. Terus gimana mas? Ya udah ganti judul. Nah, ganti judul ini bisa parsial, atau ganti judul ini bisa keseluruhan ya, variabelnya diganti gitu kan. Kalau yang parsial contohnya adalah kamu pindah tempat penelitian. Nah, awalnya Bank BSI ganti ke Mandiri Syariah gitu. Nah, itu boleh. Nah, jadi data itu harus kamu pastikan dulu, bisa diambil atau enggak. Kemudian terkait dengan teori. Jadi penelitian itu nggak boleh kosongan ya. Pasti literaturnya banyak banget. Nah, dan kita harus punya teori gitu kan sebelum kita bisa membuat sebuah judul. Ya, jadi penelitian itu bukan ini, bukan random teman-teman. Contohnya gini, sekarang musim hujan. Nah, musim hujan itu, oh ternyata ada fenomena yang baru nih. BBM juga naik. Nah, kita bisa nggak gitu kan berasumsi, oh karena musim hujan BBM-nya naik. Nah, karena itu terjadi pada waktu yang bersamaan. Bisa aja teman-teman. Kita bisa berasumsi demikian. Dan ketika kita teliti, gitu, bisa jadi itu pengaruhnya positif gitu kan. Nah, tapi kenapa kita nggak melakukan itu gitu kan? Karena nggak ada teori yang bilang gitu kan, musim hujan itu mempengaruhi harga BBM. Ya, jadi itu bisa ya bisa random aja lah, bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu kan. Tapi balik lagi, ada landasan teorinya nggak? Jadi kalau teman-teman lihat ada pengaruh X, pengaruh Y gitu kan, itu bukan kita random milih variabelnya bisa macam-macam, itu nggak bisa. Tetap harus ada teori yang bilang, oh si X sama Y ini dia udah ada pengaruhnya nih. Nah, kita mau cek lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teori itu ada. Nah, sama yang terakhir adalah novelty atau kebaruan. Jadi pastinya yang aku sampaikan tadi ya, kalau penelitian itu sudah pernah dilakukan, kenapa kita harus meneliti lagi? Buat apa gitu kan? Ya, jadi ada 3 poin yang harus kita pastikan dulu. Pertama adalah data bisa diambil, kemudian teori ada, sama novelty kita harus temukan. Begitu. Nah, ini ya. Kemudian kalau untuk kajian pustaka, oke. Nah, kalau untuk tinjauan pustaka ini yang paling gampang ya, mirip-mirip makalah gitu kan. Jadi definisi, indikator itu kita sampaikan semua di kajian pustaka. Lalu untuk penelitian yang relevan, oh ini ya, selain itu kita juga pakai penelitian yang relevan, kerangka berpikir sama hipotesis. Jadi kalau penelitian yang relevan itu kita ngumpulin penelitian yang punya topik yang sama, nah dan kita cek, misalkan mereka itu pengaruhnya positif semua gitu kan. Oh berarti kita juga harusnya positif gitu kan. Dengan alasan penelitian-penelitian sebelumnya itu juga positif gitu. Nah jadi penelitian yang relevan itu nanti ngefeknya ke hipotesis. Ya hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi kita belum melakukan penelitian, tapi kita menduga dulu berdasarkan yang dilakukan sama orang lain di masa lalu. Kemudian kalau untuk metode penelitian, nah ini ada macam-macam ya teman-teman ya. Ada metode kuantitatif, kualitatif, kombinasi, deskriptif, pengembangan gitu. Jadi kita ambil yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kemudian kalau hasil dan pembahasan, nah kalau yang tadi ya, kita pendahuluan itu gini. Nah ini kan dari umum ke khusus ya. Nah tapi kalau untuk hasil dan pembahasan, itu kebalik. Itu kayak gini. Nah jadi di sini itu adalah hasil ya, hasil kamu. Nah dan hasil ini kan nggak boleh melebar ya. Ini berdasarkan kamu tuh dapatnya apa.
Nah, tapi semakin ke bawah gitu kan, itu semakin dikaitkan dengan fenomena gitu kan, dan juga teori. Jadi dia semakin melebar, teman-teman. Ya, jadi hasil-hasil yang udah kamu temukan dikaitkan nih sama teori-teorinya orang lain gitu kan. Makanya dia segitiganya seperti ini, dari khusus ke umum. Hasil penelitian teori fenomena. Kemudian disesuaikan ya dengan metode penelitian. Nah, kemudian kalau ditanya, cara untuk bisa menemukan hasil dan pembahasan itu gimana, Mas? Gitu kan? Ya, kita ada namanya analisis data. Nah, yang tadi sempat aku bahas di awal, ada SPSS, eViews gitu ya. Itu adalah salah satu aplikasi untuk mengolah data gitu ya, sebelum dianalisis, teman-teman. Nah, dan kalau ditanya analisis itu ada berapa gitu, ada banyak. Menyesuaikan dengan kamu tujuan penelitiannya mau apa. Dan apakah kamu harus bisa semua? Jawabannya enggak ya. Menyesuaikan aja. Kamu pengennya yang mana? Kalau untuk kualitatif gitu kan, ada apa aja gitu kan? Ada interaktif, etnografi, antar kasus, jalinan, fenomenologi, komparatif gitu kan. Kemudian kalau untuk kuantitatif, ada univariat, bivariat, multivariat. Nah, univariat itu gimana gitu kan? Nah, ini satu variabel ya. Nah, biasanya dia itu modelnya gini, teman-teman. Belum Ini, join dulu kakakku. udah tolong di mute ya. Oke, kalau bivariat. Nah, kalau bivariat biasanya gini nih. Oh, sorry. Kalau bivariat itu cuma satu, univariat itu cuma satu ya. Jadi dia cuma gini. Nah, kalau yang bivariat itu dia gini, bisa bolak-balik. Nah, kalau multivariat itu dia dua gini. Nah, kuantitatif. Jadi berdasarkan hubungannya ya. Oke, kemudian yang terakhir ya ini ya, kesimpulan. Nah, simpulkan sesuai hasil penelitian. Nah, ini agak gampang ya dibikinnya. Mungkin yang agak susah itu adalah di bagian saran sama implikasi. Karena saran dan implikasi itu kita tidak bergantung pada hasil dan pembahasan gitu ya, tapi bisa melebar nih, berdasarkan fenomena yang ada sekarang. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian ini contoh aja ya. Kayaknya udah aku bikin sini. Oke, jadi tahap 1 kita menentukan topik penelitian, kemudian tahap 2 membaca penelitian orang lain, tahap 3 menganalisis gap atau masalah penelitian, tahap 4 menentukan tujuan penelitian, 5 novelty, 6 baru nyusun judul penelitian. Nah, jadi untuk nyusun judul itu perlu 6 tahap, teman-teman. Nah, dan mungkin ini ya, salah satu referensi gitu ya, bisa dilihat di nomor 3 menganalisis gap atau masalah penelitian. Nah, jadi yang ini adalah alasan gitu ya, kenapa kamu harus melakukan penelitian. Nah, dan ada beberapa jenis gap ya, teman-teman. Nah, ini ada 7. Pertama ada evidence gap, ada knowledge gap gitu kan, kemudian sampai ke population gap. Nah, jadi kamu akan sering melihat deskripsi gitu ya. Judulnya sama persis, tapi subjek penelitiannya beda. Misalkan kakak tingkatmu ya, yang tahun kemarin itu di sekolah Sleman gitu ya. Nah, kemudian ada nih yang sama gitu, yang satunya di Bantul. Nah, itu namanya population gap. Jadi dia sama persis variabelnya gitu. Bedanya di mana? Bedanya itu cuma di bagian subjeknya. Dan itu boleh. Kemudian ada juga methodological gap gitu ya. Nah, itu kalau misalkan ya eh, contoh yang tadi kakak tingkatmu itu sama ya, persis gitu kan. Cuma yang satunya itu pakai multivariat gitu kan. Jadi dia pakai dua gitu kan, dua arah. Nah, yang satunya itu univariat gitu kan. Nah, dan itu boleh. Jadi gap itu bisa bermacam-macam, teman-teman. Dan ini perlu diketahui biar kita tahu, oh, novelty kita tuh di bagian ini loh, gitu kan. Di bagian populasinya, gitu kan. Atau di bagian metodenya, gitu.
Oke, nah mungkin itu ya teman-teman ya sedikit sharing terkait dengan penelitian. Jadi mungkin ya harapan saya bukan teman-teman bisa penelitian ya dari sedikit sharing ini, tapi teman-teman udah terbuka, oh ternyata penelitian itu seperti itu, ada poin-poin yang harus dipahami, bla 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 gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Afif ya. Silahkan Afif. Baik, terima kasih kepada Kak Andi yang telah memaparkan materi tadi. Wah, sangat insightful ya teman-teman. Dan seru sekali. Alhamdulillah tadi banyak sekali yang dan ya tadi ada beberapa hal yang saya catat untuk dijadikan apa namanya rangkuman atau notulensi. Jadi penelitian itu merupakan suatu proses di mana kita menemukan masalah dan kita berusaha untuk menyelesaikannya. Kemudian jenis penelitian itu ada dua secara umum, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, kemudian tujuan penelitian itu secara umum ada tiga, yaitu eksploratif, kemudian pengembangan, dan verifikatif. Kemudian, indikator penelitian karya tulis ilmiah itu tuh ada empat, yaitu kreatif dan inovatif, kemudian ada originalitas karya, kemudian kelayakan implementasi, kemudian logis dan sistematis. Kemudian mengenai memaksimalkan indikator yang tadi, itu kalau dari kreatif dan inovatif itu bisa menggunakan roadmap untuk penelitiannya gitu. Kemudian untuk memaksimalkan originalitas ya itu bisa mungkin tidak ada plagiasi dan gunakanlah parafrase. Kemudian untuk kelayakan implementasi itu pastikan penelitian memiliki sumbangan teoretik dan praktik. Kemudian ada metode penelitian sesuai dengan tujuan. Dan terakhir agar maksimalkan logis dan sistematis itu pahami fungsi dan struktur penelitian. Ya. Kemudian mengenai struktur KTI tadi sudah dijelaskan juga mengenai pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan ada juga tadi mengenai segitiga terbalik dan segitiga piramidanya yang mana tadi sudah dijelaskan. Kemudian menyusun topik penelitian itu pertama, pahami bidang ilmu yang ditekuni, kemudian memilih keterkaitan terhadap topik tersebut, kemudian permasalahan yang jelas, kemudian mengandung pengetahuan dasar, kemudian harus spesifik atau terbatas pada satu bidang. Kemudian proses pengumpulan data, dan tujuh atau terakhir memiliki nilai manfaat. Itu untuk menyusun topik penelitiannya. Baik. Terima kasih Kak Andi atas materi yang sangat insightful dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya, tolong bisa raise hand, kemudian nanti open mic atau bisa chat di kolom chat gitu. Dan nanti saya akan persilahkan bagi teman-teman yang udah raise hand untuk bertanya. Ya, baik kepada teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, ada dua penanya. Ada Mbak Marlita Ulansari dan juga Mas Zaki Rambe. Untuk pertanyaan mau ditampung atau langsung dijawab Pak Andi? Ditampung dulu nggak Pak? Oh baik, mungkin bisa dari Mbak Marlita nih. Bisa untuk waktu dan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khair untuk Mas Andi yang sudah memberikan pemaparan materi yang Masya Allah lengkap banget. Nah, jadi di sini Ulan izin nanya, kan tahun lalu itu Ulan pernah ikut Telmirek juga. Nah, tapi belum rezeki. Nah, di situ untuk kriteria karya tulis ilmiah yang biasanya lolos itu, apakah dari segi jenisnya itu terkait dengan karya tulis eksplorasi, pengembangan, atau verifikatif ya Kak? Sekian, terima kasih. Oke, lanjut dulu ya. Baik, karena ditampung dulu maka Mas Zaki boleh
me- mengutarakan pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya Zaki izin bertanya. Tadi kan eh, dijelaskan bahwa kita harus mencari gap-nya dulu. Nah, itu ketika kita sudah melihat masalah dari eksplorasi atau observasi itu, kapan masalah itu digunakan pakai metode kuantitatif atau kualitatif? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menggunakan penelitian kualitatif, kita sudah mewawancarai narasumber, tetapi narasumber itu tidak mau terbuka tentang apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ketahui. Sedangkan itu informasi itu tuh kita butuh banget dalam penelitian itu. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dan pertanyaan terakhir dari saya, tadi kan untuk menambah novelty atau kebaruan itu kan harus bisa menambah variabel ya, Pak. Nah, itu cara menambah variabelnya itu kan harus berdasarkan landasan teori. Itu kita mencarinya di mana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penanya. Untuk menjawab pertanyaan kepada Kak Andi, saya persilahkan. Oke, bagus-bagus ya pertanyaannya ya. Nah, aku jawab dulu dari Wulan ya. Nah, jadi kalau sistem direct itu yang seperti apa gitu kan. Nah, aku nggak tahu ya, yang sekarang itu sama dengan yang sebelumnya atau enggak. Cuma kalau di zamanku ya, pas aku jadi korek itu dan setelahnya, itu kita memang lebih mengutamakan yang kuantitatif. Ya, jadi penelitian-penelitian yang modelnya kita verifikatif gitu kan, itu lebih banyak. Jadi yang analisis pengaruh gitu kan, itu lebih dihargai daripada yang bikin aplikasi, terus ada juga yang bikin misalkan alat gitu kan, karena tidak ada hasil konkretnya. Karena mereka nggak sampai ke bisa pengambilan data gitu kan, cuma bisa sampai bikin ilustrasi gitu kan. Sedangkan kalau misalkan yang verifikatif itu bisa sampai ke pengambilan data gitu. Nah, dan kalau dulu itu kita pakainya data yang ini, wakaf data. Nah, aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Jadi dulu Jose itu bareng-bareng ambil data se-Indonesia gitu kan. Kemudian digunakan data itu untuk penelitian Temiorek. Gitu. Jadi aku kurang tahu ya kalau sekarang ya. Cuma kalau dulu itu memang kita lebih condongnya ke penelitian kuantitatif karena lebih konkret aja hasilnya. Gitu. Dan kalau misalkan mau kuantitatif kayaknya masih bagus sih daripada yang bikin ini, bikin alat-alat gitu. Karena nanti dosen-dosen ya lebih paham sih terkait dengan penelitian yang bagusnya yang seperti apa. Oke, itu ya buat yang bulan ya. Baik, Kak, terima kasih. Jawab. Oke, iya sama-sama. Terus kalau dari Zaki, mungkin dari yang terakhir dulu ya. Kalau misalkan yang diwawancara itu nggak mau terbuka gitu kan. Nah, itu memang tantangan kalau kita kualitatif gitu kan. Bahkan dulu aku pernah ya dengar ceritanya tuh ada yang mau neliti suku Dayak gitu kan. Nah, suku Dayak itu kan tertutup ya. Jadi yang penelitiannya itu harus nikah dulu sama orang sana gitu kan, supaya bisa masuk dan bisa mengobservasi gitu selama setahun untuk berapa tahun gitu. Nah, dan ada juga gitu ya kasusnya. Kalau misalkan teman-teman ngewawancara dosen nih, gitu kan. Nah, itu akan lebih mudah kalau sesama dosen yang wawancara daripada misalkan mahasiswa ke dosen gitu ya. Karena gimana gitu ya, memang profil dari pewawancara itu bakal ngefek banget sama yang diwawancara. Dan aku udah pernah lihat ya, aku pernah ngambil data gitu kan. Tapi aku ngambil datanya itu bukan aku yang ngambil itu bukan, tapi memang dosenku gitu kan. Nah, kenapa? Karena yang diwawancara itu adalah kepala sekolah. Jadi kalau misalkan mahasiswa nih gitu kan, yang baru lulus gitu kan, ya mungkin kita sebagai manusia biasa lah gitu kan. Ya jabatan itu dilihat gitu kan, kita tuh siapa gitu kan. Tapi kalau dosenku karena udah kenal gitu kan, ya enak-enak aja proses diskusinya gitu kan. Jadi memang ada strategi sendiri kalau untuk kita bisa wawancara untuk menghasilkan ini ya, yang maksimal gitu. Bahkan dulu pas awal ngambil data pernah ditolak gitu kan, ngisi kuesioner. Ya karena balik lagi ya, dulu ngambil datanya itu random ya, ke orang-orang gitu kan, tentang pariwisata halal gitu kan. Ya ada yang curiga, ada yang apa gitu, ya itu biasalah. Gitu. Jadi itu memang tantangan, apalagi kalau kualitatif.
Terus kalau misalkan tadi yang kedua tuh tentang ini ya, gimana kita bisa nambah variabel gitu kan. Jadi caranya gini, misalkan kamu punya dua referensi. Nah, yang satu itu adalah pengaruh X1 terhadap Y. Nah, kemudian yang satunya lagi itu pengaruh X2 terhadap Y. Nah, itu boleh kamu gabungkan. Nah, jadi cara untuk menambah variabel itu seperti itu. Jadi kita menggunakan beberapa penelitian gitu kan, kemudian kita gabungkan. Yang paling simpel seperti itu, karena nanti menambah variabel itu nggak semudah ini ya, kayak kita tinggal nambah gitu kan, tinggal nambah definisi itu enggak. Tapi variabel itu udah include dengan indikatornya, indikator variabelnya. Contohnya gini, misalkan loyalitas nasabah bank. Nah, gimana cara kita bisa mengukur gitu kan? Apakah kita bikin pertanyaan sendiri? Nah, jawabannya enggak, teman-teman. Kalau kita misalkan mau nanya gitu kan, indikator loyalitas bank gitu kan, kita harus ngambil indikator seorang pakar gitu kan, yang sudah diuji. Nah, kalau nggak begitu, kita nggak valid nih variabel itu. Ya, jadi memang yang agak jelimet itu kita nyari-nyari literatur. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya, dari Zaki, yang kapan kita harus pakai penelitian kuantitatif, kualitatif gitu ya. Nah, jawabannya kembali lagi ya ke tujuan ya. Nah, kita masalahnya apa? Oh, masalahnya kita mau membuktikan teori gitu kan. Contohnya gimana, Kak? Kondisi yang kita mau membuktikan teori gitu kan. Biasanya gini, tadi contohnya, kalau orang Islam, ya, dia punya rutinitas beribadah yang tinggi gitu kan. Harusnya ya, mereka menghindari riba. Betul ya, teman-teman ya? Jadi kalau dia sering beribadah, sering sholat, sering puasa gitu kan, biasanya dia menjauhi riba, menjauhi dosa itu. Nah, itu fenomena, itu teorinya gitu. Nah, tapi fenomena yang ada gitu kan. Loh, kok orang Islam dia nabung gitu kan di bank konvensional? Berarti kan ini berlawanan nih antara teori dan juga fenomena gitu. Nah, maka dari itu kita butuh penelitian verifikatif untuk membuktikan teori. Ya, jadi simpelnya gitu sih. Ya, kalau untuk verifikatif. Kalau pengembangan berarti contohnya itu kita ada masalah gitu kan, kemudian media-media yang ada sekarang itu belum bisa untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga kita butuh media baru nih gitu kan. Nah, kalau pengembangan seperti itu, kalau eksplorasi ya tinggal ini sih, kita mengeksplorasi sesuatu yang belum ditemukan sama orang lain gitu. Nah, mungkin itu. Terjawab, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Kepada peserta mungkin ada satu lagi atau apakah masih ada? Ya, mungkin sudah tidak ada penanya lagi ya. Oke, kalau seperti itu terima kasih kepada Kak Andi atas kesediaan waktunya yang telah membersamai kami dan menyampaikan materi mengenai KTI tadi. Tentunya materi tadi sangat insightful gitu. Jadi dan bermanfaat gitu untuk kami. Selanjutnya kami ingin memberikan apresiasi nih kepada Kak Andi nih berupa sertifikat dan kemudian nanti izin untuk melakukan dokumentasi kepada Kak Andi gitu bersama gitu. Ya, kepada panitia yang bertugas saya persilahkan. Oke, kepada panitia apakah sudah siap sudah melakukan dokumentasi? Oke, apakah sudah? Sebentar. Oke. Sudah siap. Oke, mungkin saya hitung ya untuk dokumentasinya. 1, 2,
3. Oke. Sudah atau masih ada slide lagi, Kak, yang harus didokumentasikan? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Baik. Terima kasih atas panitia yang bertugas. Sekali lagi, saya sampaikan kepada Kak Andi bahwasannya kami sangat berterima kasih atas waktunya. Semoga dengan materi yang telah disampaikan tadi menjadi bermanfaat gitu bagi kami dalam melakukan kompetisi atau mungkin skripsi gitu. Dan Kak Andi, apabila terdapat kepentingan lain, saya perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Oke, saya izin pamit ya teman-teman ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik, sebelum kita melanjutkan ke penutupan, masih ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan dari panitia. Ya, memasuki acara pengumuman yang disampaikan adalah mengenai kelas unggulan eksklusif dan Islamic Economy Training yang akan disampaikan oleh Nafa. Kepada Nafa, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi menyampaikan pengumuman mengenai kelas unggulan eksklusif ya teman-teman. Nah, kelas unggulan eksklusif ini merupakan lanjutan dari kelas unggulan perdana ini yang bertujuan untuk menyiapkan tim Temilrek dan Temilnas. Namun, untuk kelas unggulan eksklusif ini hanya bisa diikuti oleh mahasiswa UNY angkatan 2022 dan 2023. Nah, di kelas unggulan eksklusif ini terdapat beberapa rangkaian acara. Yang pertama yaitu kelas riset yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam hal riset dan penelitian khususnya di bidang ekonomi Islam. Kelas riset ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei, 5 Mei, 9 Mei, 13 Mei, dan 19 Mei secara online. Kemudian ada pelatihan bisnis plan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat bisnis model kanvas hingga proposal bisnis plan competition. Nah, pelatihan bisnis plan ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei, 6 Mei, 10 Mei, 14 Mei, dan 17 Mei secara online. Kemudian, yang terakhir adalah edukasi Olimpiade. Di sini akan diberikan referensi e-book untuk dipelajari dan simulasi mengerjakan soal yang bertahap dari penyisihan, semifinal, dan final. Nah, untuk edukasi Olimpiade ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei, 7 Mei, 11 Mei, dan 15 Mei secara online. Nah, untuk mengikuti kelas unggulan eksklusif tersebut, teman-teman diharapkan bisa mengisi link peminatan yang akan di-share di grup peserta nanti. Selain itu, ada ketentuan untuk harus mengikuti Islamic Economic Training. Islamic Economic Training ini merupakan proker turunan dari FOSE, yaitu DEI, atau Diklat Ekonomi Islam, namun di CIAS namanya diubah menjadi Islamic Economic Training. Nah, IET ini seperti Diklat Ekonomi Islam atau Pelatihan Ekonomi Islam. Namun di dalamnya termuat penjelasan mengenai kekasean dan kefosean. Dan IET ini menjadi syarat pertama untuk menjadi bagian dari kader FOSE. Nah, untuk Islamic Economic Training ini yang sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 23 dan 24 Maret, kami undur menjadi 30 dan 31 Maret besok. Dan untuk tempatnya itu di H1 Gedung Dekanat UNY untuk tanggal 30 Maret dan di Gravitasi Indonesia pada tanggal 31 Maret dilanjut dengan ngabuburit bareng CIAS untuk seluruh peserta IET. Nah, untuk HTM IET itu ada 25.000 dan para peserta akan mendapat benefit
seperti e-sertifikat, relasi, merchandise, makanan berbuka, dan ilmu yang bermanfaat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Nafa yang telah memberikan pengumuman mengenai kelas eksklusif dan juga Islamic Economic Training. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai kelas eksklusif ini dan juga mengenai Islamic Economic Training ini, dipersilahkan untuk melakukan hand, kemudian nanti dapat melakukan open mic atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, Mbak Marlita, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Rafif untuk diberikan kesempatan bertanya. Jadi di sini izin bertanya ya, misalkan kalau kita hanya di agenda tanggal 30 aja itu nggak apa-apa karena ditambah lagi tahun lalu juga udah pernah ikut gitu. Terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Nafa? Baik, izin menjawab. Bisa, boleh ikut tanggal 30-nya aja. Nanti semisal ada kekurangan, nanti akan ada tugas pengganti seperti itu agar lulus. Oke, bagaimana Mbak Marlita? Apakah sudah menjawab atau mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah menjawab. Terima kasih. Sama. Mungkin baik kalau sudah menjawab. Baik, terima kasih kepada Mbak Nafa yang sudah memberikan pengumuman dan memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai informasi kelas eksklusif dan juga Islamic Economic Training. Kemudian sesi selanjutnya adalah dokumentasi peserta. Kepada teman-teman dimohon untuk melakukan on-cam dan kepada panitia kami persilahkan untuk melakukan dokumentasi. Boleh on-cam sebentar ya teman-teman untuk dokumentasi. Oke, dari panitia apakah sudah siap untuk melakukan dokumentasi? Sudah. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin ada slide lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, ya, baik. Terima kasih kepada panitia yang bertugas karena telah melakukan dokumentasi. Baik. Oke, apakah kemudian mengenai presensi kelas ini apakah baik sudah di share ya teman-teman untuk link presensi. Dimohon kepada para peserta untuk mengisinya. Kami tunggu beberapa menit. Mungkin sampai 10.25 ya teman-teman untuk presensinya.
Baik, mungkin kita cukupkan saja. Saya harap teman-teman semuanya sudah mengisi presensi pada form yang telah dibagikan. Baik, tidak terasa semua sudah di penghujung acara. Saya mewakili teman-teman panitia mengungkapkan terima kasih kepada para peserta kelas unggulan yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir pada hari ini. Dan saya ingatkan kepada para peserta untuk segera mengisi presensi yang telah diberikan oleh panitia. Kemudian saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, dan atas kekurangan dari acara ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.